bersyukur buat kemurahan Tuhan. Kasih Tuhan yang luar biasa selalu menyertai kita. Sebelum memulai segala aktivitas kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita sembah dan puji namanya. Kita nyanyikan satu lagu pujian. Di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Kristus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih telah membangunkan kami dari tidur kami. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk mengikuti devotion pada pagi ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu yang kudus. Tuhan kiranya berkati kami agar kami dapat mendengar, merenungkan, dan memelihara firman-Mu dalam keseharian kami. Terima kasih ya Kristus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita pada pagi hari ini tertulis di Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Psalm 97 verse 11. Light is shown for the righteous and gladness for the upright in heart. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pujian. Tuhan, pimpin anak-Mu. Tuhan, pimpin anak-Mu agar tidak tersesat. Akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan, pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Anak-anak, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami agar kami dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Dan kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Sekali lagi Miss ulangi, Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah,
aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Anak-anak, tema firman Tuhan hari ini adalah setiap orang adalah orang berdosa. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita mengetahui Yesus menerima orang berdosa, menolak orang yang merasa benar. Yesus terus mengajar, dan kali ini ia memberitahu para pendengarnya perumpamaan yang penting. Ada 2 orang datang ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berjalan dengan sombong ke tengah-tengah pelataran bait Allah. Jubah indahnya berdesir di sekitar mata kakinya. Orang-orang yang melihat dia berkata satu kepada yang lain, "Sungguh pemimpin agama itu adalah orang baik. Dia selalu memakai tali sembahyang yang diikatkannya di kepala dan tangannya, yang dilengkapi dengan kotak-kotak khusus yang berisi hukum Allah. Lihatlah tali sembahyangnya yang indah dengan jumbai yang panjang. Dia pasti berdoa berjam-jam setiap hari. Pastilah Allah senang kepada doa-doa orang baik seperti dia." Orang Farisi itu menengadah kepalanya ketika dia berjalan pelan-pelan ke tempat doa kesukaannya. Itu tempat di mana setiap orang dapat melihatnya. Orang Farisi itu berdiri dengan sombong dan berdoa tentang dirinya. "Allah, aku bersyukur bahwa aku tidak seperti orang-orang lain, para perampok, penjahat, pezina, dan bahkan seperti si pemungut cukai." Kemudian orang Farisi itu mulai menceritakan lebih banyak lagi tentang dirinya kepada Allah. Dia memberitahukan kepada Allah semua kebaikan yang dia lakukan. Ini yang dia katakan, "Aku berpuasa 2 kali seminggu dan memberikan perpuluhan." Orang Farisi itu sangat senang dengan dirinya sendiri, dan dia yakin bahwa Allah juga senang dengan dia. Tetapi Allah tidak melihat jubah indahnya, tali sembayangnya, atau kotak di lengan dan kepalanya. Bahkan puasa dan persembahannya tidak memuaskan Allah. Allah dapat melihat ke dalam hati orang Farisi itu, dan dia melihat hati yang penuh dosa. Orang Farisi itu sombong dan membanggakan kebenaran dirinya. Dia tidak menyesali dosanya. Dia menganggap dirinya cukup baik untuk mendapatkan perkenanan Allah. Orang Farisi itu tidak mengasihi Allah dan tidak mengasihi sesamanya. Dia hanya mengasihi dirinya sendiri. Agak jauh dari orang Farisi berdiri seorang pemungut cukai. Orang ini mengetahui bahwa dia telah melanggar perintah-perintah Allah. Dia tidak mengasihi Allah melebihi semua hal yang lain. Dia tidak mengasihi sesamanya. Hatinya hancur
ketika dia memikirkan dosa-dosanya yang banyak. Dia berpikir, aku tidak dapat menaati Allah karena hatiku berdosa. Aku layak dihukum karena dosaku. Aku membutuhkan Allah untuk menyelamatkan diriku karena aku tidak dapat menyelamatkan sendiri. Dia memukul dadanya dan menundukkan kepalanya. Dia bahkan tidak melihat ke langit. Dia hanya dapat melakukan satu hal, berteriak minta tolong kepada Allah. Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Yesus menyelesaikan perumpamaan itu dengan menjelaskan bahwa Allah mengampuni pemungut cukai itu. Pemungut cukai itu percaya kepada belas kasihan Allah dan dia menemukannya. Orang Farisi itu percaya kepada dirinya sendiri dan perbuatan baiknya, bukan percaya kepada Allah. Yesus berbicara tentang si pemungut cukai itu dan kemudian tentang orang Farisi itu. Inilah yang dikatakan Yesus. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Anak-anak, setiap orang membutuhkan juru selamat. Kita semua adalah orang berdosa. Dan dosa kita memisahkan kita dari Allah. Kita dapat diselamatkan dari dosa kita hanya dengan percaya kepada Yesus saja untuk menyelamatkan kita. Dia mati di kayu salib untuk membayar harga dosa. Sama seperti pemungut cukai itu, kita perlu pergi kepada Allah untuk belas kasih-Nya. Ketika kita menerima karunia keselamatan yang cuma-cuma, Allah mengampuni dosa kita dan kita tidak lagi terpisah darinya karena Dia menyambut kita ke dalam keluarganya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan, tolonglah setiap kami agar kami menjadi anak Tuhan yang percaya dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan, kami mengetahui bahwa kami terbatas di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kami agar kami dapat melakukan kehendak Tuhan. Tuhan, tolong juga kegiatan hari ini, biarlah kiranya Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan, roh hikmat, kebijaksanaan, agar apapun yang kami lakukan Tuhan boleh berkenan dan kami boleh memuliakan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.